bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan, kami rindu untuk dengar firman Tuhan yang menguatkan kami, menghibur kami, menjadi bekal bagi kami menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur untuk waktu indah kami untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman meskipun secara online Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, menegur kami, mengajar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah kita ragu dan bosan. Ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak godaan, kita tetap mempunyai sumber pengharapan. Karena hanya Dia, Tuhan kita, yang menjadi sumber harapan kita. Tidak hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian Tuhan harapan. Tuhan
Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Satu sukacita bagi saya sore hari ini bisa bersama-sama dengan Ibu-Ibu. Dan ini adalah satu kesempatan bagi saya untuk belajar bersekutu bersama-sama dengan Ibu-Ibu. Sore hari ini seperti tema kita dalam bulan keluarga, kita akan membahas tentang keluarga. Building healthy relationship. Membangun relasi yang sehat di dalam keluarga. Itulah yang menjadi tema kita pada sore hari ini. Dan ada satu ayat yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada sore hari ini, yaitu kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini dan kebenaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena sore hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama bagaimana kami mendapatkan sebuah perenungan, reminder bagi kami dalam hidup keluarga kami ya Bapa. Kami mau Tuhan bagaimana membangun kembali sebuah keluarga dan relasi dalam keluarga secara sehat. Setelah kami mengalami masa pandemi selama 2 tahun, kami tahu Tuhan ada banyak dampak yang kami alami bersama-sama. Dan kami mau bangkit bersama-sama untuk menjadi lebih kuat di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu diberkati untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. Ya. Ibu-ibu, selama 2 tahun ini kita mengalami sebuah masa yang belum pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan anak manusia di dunia ini, yaitu pandemi COVID. Dan itu tidak hanya terjadi di Kudus, tidak hanya melanda Jawa Tengah, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi itu melanda lebih dari 223 negara. Bayangkan. Itu belum terjadi di dalam kehidupan nenek moyang kita, tapi juga tidak pernah kita pikirkan bahwa itu terjadi dalam masa-masa kita. Dan pandemi COVID ini adalah sebuah fakta brutal di mana mengakibatkan sebuah krisis dalam berbagai segi kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Ada banyak hal atau ada sikap yang dihadapi oleh banyak orang menghadapi pandemi ini, yaitu ada yang bersifat optimis. Ada orang yang bersikap optimis, senang banget. Artinya tetap memiliki pengharapan. Sesudah ini pasti ada sesuatu yang indah, ada hikmah yang Tuhan ajarkan. Tetapi ada orang yang terus-menerus mengeluh setiap saat. Dan hari-hari hanya dipenuhi dengan perundungan, dengan kesedihan, kekecewaan, kepahitan. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu yang bersama-sama sore hari ini ada bersama dengan saya, yaitu kita optimis. Sekalipun apa? Sekalipun dampak dari pandemi ini terjadi dalam hidup kita dan itu berdampak bagi keluarga kita. Tantangan yang kita hadapi selama pandemi ini adalah kita menghadapi masalah kesehatan. Ada banyak di antara kita yang terkena. Mungkin ada orang-orang dekat kita yang terlewat, artinya itu lewat pada masa pandemi ini. Dan ada yang mendapatkan sebuah dampak long COVID sesudah mengalami, yaitu COVID. Suami saya mengalami COVID. 1 bulan di rumah sakit, 1 minggu di ventilator. Prediksi dokter dia hanya 37% untuk kembali untuk hidup. Tetapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga suami saya diperpanjang. Dan itu saya merasakan dampak yang luar biasa ternyata setelah COVID. Ada kelemahan-kelemahan di beberapa organ yang harus terus ditangani. Yang kedua adalah perubahan kondisi keuangan. Yang dulunya mungkin kita leluasa oleh karena bisnis kita lancar, pekerjaan kita juga baik. Tetapi selama pandemi ini semua stuck. Sehingga apa? Kondisi keuangan kita mengalami sebuah kegoncangan. Ada masa di mana beberapa orang mengalami yang namanya musim kering, paceklik. Keuangan yang harusnya cukup, sekarang harus dihemat. Dan kita sebagai perempuan berupaya untuk mendapatkan tambahan income untuk menolong keuangan keluarga kita. Yang ketiga ada perubahan dalam pekerjaan. Yaitu apa?
Ada banyak orang yang sekarang ini banyak mengalami PHK. Ada banyak orang yang pekerjaannya terganggu. Yang dulunya kita bisa melakukan sesuatu buah pekerjaan dan itu mapan. Ternyata semua terhenti. Ada seorang kawan, dia bisnis undangan. Ibu bisa bayangkan undangan? Tidak ada pernikahan secara onsite. Tidak ada pesta secara onsite. Tidak ada undangan yang beredar secara hard copy. Sehingga dia mengalami sebuah kebangkrutan. Tapi puji Tuhan, dia mendapatkan sebuah perubahan di dalam pekerjaannya. Dia memiliki daya juang dan akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru. Ya, yaitu dia menjual pakaian-pakaian impor. Dan itu ternyata dia mendapatkan income jauh lebih dari apa yang dia alami pada masa-masa sebelum COVID. Ada fluktuasi emosi dan mental yang itu berimbas di dalam diri kita. Ya, ini adalah pandemi adalah masa-masa bad time, masa-masa yaitu unpredicted time, tapi juga masa-masa yaitu uncertain time. Sesuatu yang tidak diprediksi, sesuatu yang tidak bisa istilahnya itu diperkirakan, dan sesuatu yang terus berita-berita buruk yang seringkali menghinggapi kita, sehingga emosi dan mental kita tuh sangat terganggu. Kita mengalami sebuah fluktuasi emosi dan itu gampang sekali, rentan sekali, sehingga kita sering berkonflik. Kita seringkali tidak bisa menerima keadaan dan kita gampang sekali menghadapi masalah dengan, kita punya masalah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, bahkan juga mungkin dengan orang tua sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Ada pertambahan beban dan peran dalam tugas orang tua. Yang dulunya kita nggak pernah belajar yang namanya jadi guru, kita harus jadi guru. Kita mendidik anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita dari pagi sampai sore, bahkan kita harus menyiapkan makan, kita mengatur rumah tangga, tapi kita juga harus berfungsi sebagai guru. Jadi ada tambahan-tambahan peran dan itu membuat beban kita semakin hari adalah semakin sepertinya tuh semakin berat. Dan kita merasa kadang-kadang tidak cakap untuk menanggung. Sehingga pelampiasannya adalah emosi pada pasangan kita, emosi pada diri sendiri, bahkan maaf, mungkin kita marah sama Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan COVID? Ada tantangan yang kita hadapi juga adalah relasi dan pengembangan diri. Anak-anak kita terbatas, tidak lagi bisa bersosialisasi dengan bebas, tapi terkungkung di dalam rumah dan dia hanya bisa bermain atau dia bisa mengembangkan dirinya melalui virtual. Dan virtual itu tidak seutuhnya benar. Virtual itu tidak seutuhnya mendidik. Tetapi itulah realita yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah kita menghadapi tantangan, yaitu kejenuhan yang berkepanjangan. Dulu mungkin sebelum pandemi suami kita kerja di sebuah kota, sehingga kita berjarak 1 minggu sekali baru ketemu, wah asik sekali, romantis. Tetapi ketika pandemi suami kita bersama dengan kita 24 jam. Kita mengalami jenuh, melayani anak, melayani suami, pekerjaan tidak pernah habis, cucian tidak pernah selesai, masakan setelah dimasak itu sudah habis lagi, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat mengganggu kita. Ada pada masa-masa seperti ini ibu-ibu, satu hal yang adalah dibutuhkan sebuah ketahanan dan ketangguhan dalam keluarga kita. Yaitu dengan mengupayakan keberfungsian keluarga. Seluruh anggota keluarga harus dapat menjalankan tugasnya. Sehingga apa? Bisa mengupayakan perkembangan dalam kesejahteraan fisik, psikologi, dan spiritual bagi setiap anggotanya. Keluarga harus berfungsi memiliki relasi yang sehat dan harmonis satu sama lain. Keluarga artinya ada kita, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Bahkan mungkin ada orang-orang yang bersama dengan kita, mungkin mertua kita, mantu kita, mungkin ya ada cucu-cucu kita. Artinya setiap keluarga harus berfungsi, membangun relasi yang sehat dan harmonis sehingga ketahanan dan ketangguhan keluarga itu bisa terjadi. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik keluarga yang sehat dan harmonis? Ada keterbukaan. Tidak ada kasak-kusuk di dalam keluarga, tetapi semua bisa clear, dibicarakan. Kalau ada sesuatu masalah, ada rapat keluarga, ada mezbah keluarga, ada pembicaraan yang indah dengan keluarga. Dan yang kedua ada engagement, ada keterikatan emosional, di mana setiap orang memiliki ruang untuk pengembangan identitas pribadi. Dan yang ketiga adalah ada kasih sayang dan penerimaan. Yaitu apa? Penyesuaian. Sehingga apa? Bisa menerima. Semua orang merasa feel at home.
feel free untuk dia dapat mengembangkan dirinya. Oleh karena apa? Diterima. Karena itulah kita penting untuk membangun relasi yang sehat dalam keluarga. Karena ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan, kepedulian kita antar keluarga. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Yang ketiga, sangat mempengaruhi ikatan emosional kita dalam keluarga. Antar suami, istri, anak-anak, mantu, cucu ya bersama-sama. Juga mengurangi resiko masalah dalam perilaku anak. Siapa bilang LGBT, bisex ya LGBT, kemudian ada lesbian, ada gay, itu adalah sebuah penyakit yang datangnya dari mungkin iblis menggocok. Oke, kita bisa setuju itu. Tetapi sebenarnya faktor dari ketidakharmonisan dalam relasi itu juga memegang peranan penting. Dia melihat sebuah gambaran yang tidak utuh atau tidak pas dalam keberfungsian. Sehingga dia mencari identitas di luar dengan penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah meningkatkan performa akademis anak. Ya, kita senang kalau anak-anak kita pinter, anak-anak kita bisa menyelesaikan studinya dengan baik, anak-anak kita juga dapat bergaul secara sehat dalam sosial, anak-anak kita juga dia juga memiliki kehidupan spiritual yang baik. Itu yang kita rindukan, ada performa. Tetapi mari kita melihat bahwa ada tantangan di dalam kita membangun relasi yang sehat ini. Yang pertama ada jurang pemisah. Jurang pemisah antar generasi, yaitu yang namanya generation gap. Sehingga generasi ini ya, misalkan saya lahir sebagai generasi baby boomer, saya sih generasi X. Saya memiliki anak di generasi Z. Kita punya cucu di generasi Alpha. Itu sudah ada terjadi sebuah generasi yang berbeda. Kita senang apa-apa itu manual, mobil manual, segala sesuatu manual. Tetapi anak-anak sekarang senangnya adalah sesuatu yang secara matic, secara istilahnya itu lebih teknologi yang lebih maju lagi. Dan itulah terjadi sebuah ketidakcocokan. Gaya kita belajar dulu dengan gaya belajar anak sekarang berbeda. Dulu kita diem di dalam kamar menghafal karena yang keluar adalah hafalan. Anak-anak sekarang di sini headset, dengerin musik sambil dia belajar. Bagi kita nggak bisa terima. Tetapi anak-anak itulah dunianya. Terjadi sebuah jurang antara generasi orang tua, generasi anak-anak, bahkan dari generasi cucu. Saya nggak pernah membayangkan nanti cucu saya seperti apa. Mungkin lebih maju lagi. Dia sudah akrab dengan dunia digital. Dia lahir di dalam dunia digital. Dia dididik oleh dunia digital. Dan inilah yang sekarang ini menjadi sebuah tantangan. Ada sebuah istilah yang saya mau sampaikan adalah, yaitu istilah namanya zombie. Smartphone zombie. Zombie adalah smartphone zombie, di mana orang begitu terpaku dengan handphone, dengan smartphone, sehingga dia malas untuk melakukan apapun, dia speechless, tidak mau bicara apapun, dan dia diam dengan dunianya. Zombie. Yang kedua adalah pubbing, yaitu phone snubbing. Orang acuh tak acuh oleh karena kelihatannya kita duduk dalam satu meja makan, tetapi orang dengan dunianya masing-masing pegang handphone. Saya melihat gaya anak-anak pacaran sekarang di satu kafe berdua, tetapi dua-duanya udah pegang HP aja. Kalau dulu kan kita ada komunikasi, ada tatap mata, mungkin kita pegang tangan. Nah sekarang semua pegang HP. Inilah sebuah tantangan di dalam membangun sebuah relasi. Saya tidak tahu bagaimana ibu-ibu di dalam keluarga. Yang kedua adalah media sosial dan dunia internet. Membuka semua akses informasi secara bebas dan cepat. Dulu anak kalau tidak tahu bertanya sama kita. Sekarang googling. Dulu kalau saya khotbah, anak saya duduk di depan mungkin dengerin. Orang lain mungkin dengerin ya. Kalau saya seumur dengan ibu-ibu, oke. Tapi kalau anak saya langsung googling. Bener gak yang diomongin ibu saya? Itu adalah media sosial, dunia internet. Membuka semua akses yang baik maupun yang tidak baik tanpa batas. Halo, inilah tantangan kita untuk membangun relasi dengan anak-anak kita. Karena itulah jangan katakan ketika anakmu bertanya, aduh aku nggak tahu, tanya aja deh sama handphone. Tanya aja sama Mbak Google. No, kita harus belajar tahu.
Sehingga apa? Kita bisa sedikit menghambat tantangan, kita sedikit memberikan solusi bagi hambatan yang kita. Ya, karena itulah kenali hal berikut untuk mempererat relasi. Yang pertama, kenali karakter dan keunikan masing-masing keluarga. Semua unik. Semua punya keunikan, semua punya kekuatan dan kelebihan. Kenali kelebihan dan kekurangannya. Kenali nilai-nilai personal dan interpersonal. Kenali kebiasaan-kebiasaan dari seluruh anggota keluarga. Pasangan kita, mungkin saya menikah 31 tahun aja, saya mungkin belum mengenal banyak kebiasaan-kebiasaan yang suami saya kadang-kadang tiba-tiba muncul. Kenali bahasa kasih, 5 love language. Apakah dia senang dengan kata-kata? Dia senang dengan pelayanan, tindakan pelayanan. Dia merasa dicintai dengan sebuah waktu kebersamaan. Dia merasa dicintai oleh karena dia mendapatkan hadiah atau dia mendapat sentuhan. Banyak orang, kita menyamakan orang lain dengan bahasa kita. Dan itu sering terjadi konflik. Dan mari kita mengenali hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Saya nggak suka sama kamu deh. Kalau ngomong tidak lihat orang, tetapi ngutek-ngutek kuku misalkan, ya. Nah, itulah yang kita harus belajar. Dan yang terakhir adalah kenali tujuan dan rencana masa depan keluarga kita. Kita bisa share, kita bisa discuss dengan anak-anak dan dengan pasangan kita. Ada hal di luar kontrol kita yang kita tidak bisa atur, tidak bisa kita kendalikan. Kapan pandemi ini berakhir? Apa reaksi orang terhadap keluarga saya? Apa motif dan tujuan orang lain melakukan itu pada saya? Apa yang akan terjadi pada masa depan? Itu di luar kontrol kita. Tetapi kita bisa mengontrol sesuatu yang bisa ada di dalam diri kita, yaitu apa? Aturan dan rutinitas dalam keluarga. Penggunaan media sosial. Mungkin kita sepakati kalau di meja makan no handphone. Bisa menjadi sebuah kontrol. Menerapkan protokol kesehatan. Melakukan pemikiran-pemikiran, membangun pemikiran-pemikiran yang positif. Itulah yang bisa kita kontrol. Selebihnya adalah di luar kontrol kita. Jadi bagaimana membangun relasi yang sehat? Itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama sebagai anggota keluarga, yaitu dengan akronim KASIH. KASIH. K. Komunikasi yang terbuka dan efektif. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan kasak kusuk, atau jangan membicarakan apapun di luar, yaitu di belakang orang yang kita bicarakan. Jadi bangun sebuah komunikasi yang terbuka. Ya, kita ngobrol apa saja. Enak ya. Jadi berikan tanggung jawab anak-anak untuk bisa memberikan pendapat pada mereka. Yang kedua, apresiasi dan penerimaan tanpa syarat. Kita tahu anak kita bukan anak orang lain, mungkin tidak sehebat anak tetangga, bukan sehebat keponakan kita, tetapi mari kita apresiasi. Karena setiap anak itu punya keunikan dan punya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Saya nggak bisa menyamakan anak kami, Relida dengan Samuel adalah sama. Mereka sama-sama unik. Dan mereka adalah sama-sama memiliki kekuatan. Karena itulah saya belajar mengapresiasi dan menerima mereka tanpa syarat. Yaitu apa? Itulah anugerah. Kepercayaan diberikan pada saya sebagai seorang ibu. Yang ketiga, saling berbagi dan mendukung di segala situasi. Ada saat di mana kita down. Ketika Pak Paulus COVID, saya bilang sama anak saya Samuel, ya, karena kami bertiga di Semarang, saya bilang, ayo jadi cheerleadernya Bapak. Sembuh. Ayo Bapak sembuh. Ketika Samuel menyelesaikan skripsi dan puji Tuhan ya, nanti tanggal 27 Agustus nanti wisuda, saya bilang sama Samuel, aku sama Bapak akan jadi cheerleadermu. Ayo semangat, pasti engkau selesai. Jadi kita bisa saling mendukung. Ada saat di mana anggota keluarga kita membutuhkan dukungan, kita harus siap. Apalagi kita sebagai perempuan, ya, jadi pilar, memberikan dampak yang kuat, dampak sebagai penolong, pendamping bagi anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah I. Kalau tadi K komunikasi, A apresiasi, S saling berbagi dan mendukung, I inisiatif meluangkan waktu khusus bersama. Ya, kami mengambil waktu setiap Sabtu, kami berjalan bersama, menikmati fellowship, tidak harus mahal. Mungkin hanya jalan, menikmati kebun teh, melihat pemandangan, itu adalah sesuatu yang bisa kita bangun. Dan yang terakhir adalah H, hargai batasan pribadi satu sama lain. Tidak semua kita harus tahu. Tidak perlu kita ngoprek HP anak kita. Mungkin kalau HP pasangan kita harus tahu.
Tapi anak-anak mungkin sudah punya privasi ya. Itu yang harus kita buat batasan-batasan. Kalau memang mereka melakukan sebuah pembatasan, jangan nabrak batasan itu. Dan itu mengajar anak juga untuk menghargai kita. Di atas semuanya itu, janji firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya tahu kita semua sedang menghadapi masa-masa pemulihan keluarga kita setelah kita istilahnya digempur oleh pandemi. Semua seperti lumpuh dan kita mau bangkit menjadi lebih kuat. Karena itulah mari kita membangun sebuah relasi yang sehat dengan membangun komunikasi yang efektif, dengan memberikan apresiasi dan penerimaan yang tanpa syarat, dengan saling berbagi dan mendukung, dengan inisiatif mengambil waktu khusus bersama, dan yang terakhir adalah menghargai batasan pribadi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur Engkau memberikan reminder bagi kami sore hari ini ya Bapak. Bagaimana kami membangun sebuah keluarga, miniatur gerejamu, dan Engkau ingin memamerkan keluarga kami bagi dunia. Pakai keluarga kami menjadi alat bagi perluasan kerajaan-Mu. Mari Bapak Engkau pulihkan kalau ada keluarga-keluarga yang saat ini sedang bermasalah. Ada suami-suami yang saat ini sedang bermasalah. Ada istri-istri yang saat ini sedang bermasalah. Ada anak-anak yang sedang bermasalah. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau menyentuh mereka. Dimanapun mereka berada Bapa. Pulihkan. Kembalikan pada kasih yang mula-mula. Bagaimana Engkau mempersatukan mereka. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kami mau perempuan-perempuan yang hadir pada sore hari ini mengenakan kasih yang mengikat dan mempersatukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga akan hidup indah bila Tuhan ada di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan akan memimpin di dalam keluarga kita, sehingga kita boleh terus mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga kita. Mari mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Biar kita mau memuji Tuhan, supaya pujian ini boleh menguatkan kita, keluarga
bersyukur kepadamu Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan setiap kami. Bersyukur untuk hari ini boleh datang memuji Tuhan, boleh datang belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kehidupan kami berkeluarga harus ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan di sana, kami tidak boleh putus asa karena ada Tuhan bersama dengan kami. Setiap pergumulan yang kami lalui di dalam keluarga kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan buka jalan, Engkau akan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menilik kehidupan anakmu pribadi lepas pribadi, ibu-ibu yang begitu mengasihi Tuhan dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan tilik mereka, apa menjadi pergumulan mereka. Bapa, Engkau akan berikan jalan keluar kepada mereka. Engkau akan memberkati kehidupan ibu-ibu ini. Anak-anak, usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, anak-anak ini juga boleh menaikkan syukur kepadamu, merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa dan negara kami selalu bawa di dalam tangan Tuhan. Untuk setiap pergumulan, keadaan ekonomi, keamanan, biarlah Tuhan Yesus juga politik, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Kesulitan-kesulitan yang ada, sekali lagi Engkau memberikan jalan keluar bagi para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memikirkan hal yang baik, merancangkan hal yang baik untuk bangsa Indonesia. Sehingga Tuhan, rakyat Indonesia boleh merasakan damai, sejahtera, kemakmuran yang adalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kerinduan hati kami yang saat ini belum terucapkan, ada di dalam hati kami. Bapa, Engkau menilik hati anak-anak-Mu dan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, iman kerohanian kami rindu boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kerinduan hati kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan kasih daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.